Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan demikian, kita boleh menikmati kasih dan kebaikannya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Seberapa kita menghargai, percaya kepada Tuhan. Seringkali kita berpikir percaya kepada Tuhan adalah sebuah tuntutan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ada begitu banyak orang merasa kalau saya tidak mau percaya, bukankah itu hak saya? Namun saudara-saudara, percaya kepada Tuhan adalah yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan mengasihi kita. Seringkali dalam hidup kita berkata, bagaimana saya bisa percaya? Masalah ini terlalu sulit untuk saya hadapi. Mari kita renungkan firman Tuhan yang hari ini terambil dari Matius pasal 16 ayat 1 sampai ke 12. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang kita baca adalah orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka meminta tanda kepada Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus
mengatakan tidak ada tanda lain. Karena tanda itu telah diberikan, yaitu tanda Nabi Yunus. Nah saudara, mari kita belajar apa yang Tuhan Yesus pesankan melalui bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan memberikan tanda kepada kita tanpa perlu kita minta. Karena Tuhan memang mengasihi kita. Kita seringkali berpikir bahwa Tuhan tidak memahami keraguan-raguan kita di dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Sehingga seringkali kita minta, Tuhan berikan tanda-tanda kepada saya. Saudara, Tuhan tahu ketika saudara dan saya ragu. Dan Tuhan ingin saudara dan saya tidak menjadi ragu. Dan Tuhan kita Tuhan yang penuh hikmat. Dia pasti memberikan tanda-tanda supaya kita tahu akan pimpinannya. Saudara, demikian juga dengan orang-orang Farisi dan orang Saduki. Saudara, mereka minta tanda kepada Tuhan. Tuhan mengatakan kepada mereka, tanda-tanda di langit, engkau bisa membedakannya. Kenapa tanda-tanda yang Tuhan berikan di dalam firman Tuhan, engkau tidak bisa membedakannya? Seringkali pemimpin agama dari orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang mencari kepentingannya sendiri, mencari keinginannya sendiri, sehingga mereka sungguh tidak mempedulikan tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara-saudara, Tuhan mengerti kesulitan kita di dalam mengenali pimpinan Tuhan. Tetapi Tuhan juga, Dia akan memimpin kita. Dia akan memberitahukan kepada kita langkah-langkah yang perlu kita ambil ketika kita percaya kepada Dia. Yang kedua, saudara-saudara, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan dapat menutup mata kita terhadap apa yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Orang-orang Farisi dan orang Saduki, mereka menanyakan tanda dari Tuhan Yesus. Apakah mereka benar-benar mau percaya kepada Tuhan Yesus? Sesungguhnya, melalui mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan yang begitu banyak, itu merupakan tanda-tanda daripada kedatangan Mesias. Namun saudara-saudara, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki tidak memperdulikan itu. Karena mereka tidak percaya. Mereka mencari alasan, mencari tanda yang lain. Bukan supaya mereka percaya, tetapi karena ketidakpercayaan. Saudara, seringkali dalam hidup kita, ketidakpercayaan kita membuat mata rohani kita tidak dapat melihat apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, barulah mata rohani kita celik, dan kita baru bisa melihat pimpinan Tuhan langkah demi langkah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, percaya merupakan ekspresi yang Tuhan inginkan dari kita, supaya kita boleh mengalami kasih Tuhan. Percaya bukanlah sebuah tuntutan yang begitu berat yang Tuhan berikan kepada kita. Namun karena Tuhan mengasihi kita. Karena hanya dengan percaya, saudara dan saya bisa mengenali kehendak Tuhan dari firman-Nya. Dan saudara bisa berjalan di dalam terang firman-Nya. Ketidakpercayaan membuat mata rohani kita tidak bisa melihat jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara belajar percaya kepada Tuhan.
percaya kepada firman-Nya, maka saudara dan saya akan melihat pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara. Saudara, mari kita percaya kepada Tuhan untuk apapun pergumulan kita, agar kita dapat memahami maksud Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya agar berhati-hati dengan ragi orang Farisi dan orang Saduki. Tapi respon murid-muridnya adalah mereka berpikir karena mereka lupa membawa roti, maka seakan-akan Tuhan menegur mereka tentang ragi. Namun Tuhan berkata kepada mereka, tidakkah engkau ingat akan 5 roti yang dibagikan kepada 5.000 orang laki-laki? Tidakkah engkau ingat 7 roti yang dibagikan kepada 4.000 orang laki-laki? Tuhan mau katakan kepada murid-muridnya, yang aku maksudkan bukan roti, tetapi ketidakpercayaan orang-orang Farisi dan orang Saduki. Itulah ragi yang berbahaya. Namun mengapa murid-murid tidak memahami maksud Tuhan Yesus? Karena murid-murid mengkhawatirkan, memikirkan sesuatu yang tidak perlu mereka khawatirkan. Karena mereka sudah mengalami Tuhan sanggup menolong mereka. Karena mereka memikirkan perkara-perkara itu, sehingga mereka tidak mampu mengerti dan memahami maksud perkataan Tuhan. Saudara, mengapa seringkali kita tidak mengerti akan maksud Tuhan? Karena seringkali kita khawatir untuk perkara-perkara yang tidak perlu kita khawatirkan. Sehingga saudara-saudara, kita tidak memahami pimpinan Tuhan, firman Tuhan kepada kita. Karena kita mengalihkan pikiran kita kepada apa yang kita khawatirkan. Sehingga seringkali kita berkata, pimpinan Tuhan tidak jelas dalam situasi saya. Padahal Tuhan, Dia sudah berbicara kepada kita. Namun, pikiran kita tidak konsentrasi kepada apa yang Tuhan maksudkan, tetapi apa yang kita khawatirkan. Saudara, mari kita percaya kepada Tuhan. Kita tanggalkan kekhawatiran kita. Kita tahu Tuhan berbicara kepada kita, dan kita fokus kepada apa yang Tuhan katakan, dan hidup taat kepada firman-Nya. Dan kita ngalami bahwa percaya adalah jalan di mana kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Firman-Mu mengajar kepada kami supaya kami percaya kepada Engkau. Karena ya Tuhan, ketika kami tidak percaya, kami tidak bisa melihat pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami tidak percaya, kami tidak mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami. Seringkali kekhawatiran kami, seringkali ketakutan kami, mengalihkan fokus kami dari mengerti apa yang Tuhan mau katakan kepada pergumulan-pergumulan kami. Padahal Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan kami. Engkau sedang memimpin kami. Namun kami tidak peka akan pimpinan-Mu. Karena kami tidak percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini. Ajar kepada kami dalam segala situasi yang kami hadapi. Kami belajar percaya kepada-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu keraguan kami. Engkau tahu segala sesuatu yang kami alami. Dan Engkau Tuhan mengasihi kami. Dan Kau pasti menuntun langkah demi langkah untuk kami mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.